Oke, waktu sudah berjalan, kita segera mulai. Kita awali dengan berdoa. Saya memulai dengan berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami mau belajar firman-Mu, Tuhan. Beri kami hikmat, kekuatan, dan daya tangkap yang juga segala fasilitas yang kami pakai, HP, laptop, maupun semua jaringan, paket data, WiFi, atau apapun, bisa mendukung dengan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita masuk di minggu ketiga bulan September. Tidak terasa, bulan ini akan segera kita akhiri. Dan tidak lama lagi pun juga kita mengakhiri tahun ini. Hilang lagi Sintanya. Nah, ini Kak Sinta muncul lagi. Oke, puji Tuhan. Kita eh, belajar firman Tuhan dengan satu pembelajaran yang baru. Topik yang baru. Ya, itu saya beri judul, judulnya apa maksud Tuhan bagiku. Ya, tapi sebelumnya kita manfaatkan waktu yang ada untuk kita bercerita tentang kebaikan Tuhan yang dialami dalam hari-hari ini. Dimulai Nara, apa kebaikan Tuhan yang kamu alami dalam hari-hari ini? Satu saja. Silakan, Nara. Ya, temukan satu saja yang gampang, yang sederhana. Apa kebaikan Tuhan yang hari-hari ini, seminggu ini, atau mungkin di hari-hari yang lalu. Yang bukan seminggu ini, tidak apa-apa. Dan waktu di sekolah, sama dengan teman-teman, atau apapun. Bisa menemukan? Belum, atau Sinta dulu. Ceritakan kebaikan Tuhan yang dialami Sinta dalam hari-hari ini. Semuanya lancar, Pak. Pekerjaan nggak ada masalah. Semuanya lancar, pekerjaan, tidak ada masalah. Jalan dengan baik, satu minggu, puji Tuhan. Nara, ada yang bisa dibagikan? Hmm, Bisa makan enak. Iya, bisa makan enak. Biasa, berarti sampai bisa makan enak, terpelihara dengan baik. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Apapun yang kita terima, kita nikmati, ya kita syukuri sebaik mungkin. Oke, kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya, saya akan menunjukkan sebuah berita yang hari-hari ini sedang viral. Jadi di Lidah Wetan, Lidah Wetan kalau Lidah Kulon, Wetan, ada eh, sepasang laki-laki dan perempuan, tapi bukan suami istri. Mereka tinggal di sebuah kos-kosan. Terus karena ribut, marah, saking mereka saling marah, terus yang laki-laki nggak boleh masuk, kemudian emosi. Dia ketika bisa masuk, dia ambil pisau yang teman perempuan ini terus dibunuh, ditusuk lehernya, di sampai ketika sudah meninggal, diseret ke kamar mandi, dipotong-potong, istilahnya itu kan dimutilasi, tubuhnya dipotong-potong pakai pisau pemotong daging. Soalnya temannya laki-lakinya adalah tukang potong daging, potong-potong sampai ratusan bagi. Nara pernah ikut tahu berita ini?
Ya, Sinta pernah tahu di media sosial mungkin di media apa berita ini? Pernah, Pak. Nah, mengikuti di mana? Internet, Di Instagram. Instagram, iya. Dipotong-potong sampai menjadi kecil-kecil. Kalau tidak salah itu sampai 300 lebih bagian. Berarti kan tubuh manusia dipotong kecil, 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 kecil. Kalau tangan, kaki saya masih bisa membayangkan ya. Tapi ketika kepala itu apakah dipotong juga atau dibuang utuh, saya nggak tahu. Masa kepala juga dipotong juga sampai kecil? Mungkin juga sampai 300 dia menghitung. Dan dibuang potongan tubuhnya itu di daerah Pacecana. Sebagian masih tersimpan di kos-kosan di daerah Lida sana, Kulon itu. Dan dia menyembunyikan sampai akhirnya tertangkap. Kalau kalian mengetahui atau mendengar atau melihat berita ini, apa yang menjadi perasaan kalian? Menurut Nara, mungkin Nara nggak ngikuti beritanya, tapi sudah saya sampaikan apa yang menurut perasaanmu ketika melihat, mendengar berita seseorang memotong tubuh temannya dan baik nih, sampai jadi kecil-kecil. Terus potong apa perasaanmu? Apa perasaan Nara? Kok ada orang motong sampai kecil-kecil, mutilasi. Bagaimana perasaan? Hmm. Gimana? Disebutkan saja sembarang apa? Sedih. Sedih, iya. Temannya sendiri dipotong-potong sampai sampai jadi berbagai-bagai bagian sampai nggak terbentuk. Sampai ketika polisinya mengambil di Pacet sana, Pacet itu kan di dekat daerah jurang-jurang di hutan. Jadi potong-potong ya sampai nggak berbentuk, ditaruh di kantong jenazah, kumpulkan. Bahkan kalau dimakamkan ya sudah nggak ada bentuknya, ya potongan-potongan. Mungkin ketika di rumahnya sana orang tua sudah nggak boleh melihat. Kalau Sinta, apa yang menjadi perasaanmu? Atau misalnya kamu jadi orang tuanya, anaknya digitukan, potong-potong. Apa yang menjadi perasaanmu? Misalkan kamu jadi orang tuanya, kalau tadi Nara kan eh, dari Pak sudut pandang dia, dari point of view-nya Nara. Kalau sekarang misalkan Sinta, Sinta kan menjelang dewasa, ya, tapi belum terlalu. Misalkan kamu jadi orang tuanya, apa yang kamu rasa? Kamu lama nggak ketemu Marah, Pak. anak, kenapa? Nah, marah. Marah, Pak. Lama nggak ketemu anak, anaknya di Surabaya, orang tuanya di Mojokerto kalau nggak salah ya. Mojokerto atau di mana itu? Lamongan atau di mana? Sinta ingat, lupa saya. Lamongan ya di Lamongan. Orang tuanya di Lamongan, lama nggak ketemu anaknya di Surabaya. Di Surabaya. Wah, dapat kabar berita anaknya sudah jadi potongan. Marah tentu. Sedih, itu juga marah. Jawab. Apa yang menjadi pembelajaran firman Tuhan yang berkaitan dengan situasi ini? Dalam hidup ini kita seringkali mengalami peristiwa yang tidak terduga dan tidak pernah kita bayangkan sebelum. Itu kan situasi nggak terduga, nggak dibayangkan. Orang tuanya berharap anaknya itu jadi seorang yang baik, lulus kuliah kan itu anaknya. Jadi seorang bekerja mungkin dengan nyaman, dapat penghasilan baik. Tidak terduga bahwa tidak pernah menduga anaknya akan meninggal dalam posisi itu. Misalkan mati pun meninggal pun mungkin sakit ya nggak apa-apa. Orang tua bisa tahu atau dalam kondisi apa. Tapi ketika kondisi dipotong-potong tentu akan menjadi situasi yang tidak terduga. Dalam hidup ini kita seringkali mengalami peristiwa yang tidak terduga. Nah, peristiwa itu bisa menjadi kenangan yang buruk, luka di hati, bahkan menjadi kecewa yang tidak berujung. Mungkin ada kalian hal yang pernah dialami, atau mungkin juga pernah belum dialami. Situasi yang buruk, luka di hati, kenangan yang tidak berujung.
boleh jadi. Ya. Tapi yang saya sampaikan kali ini adalah menguatkan untuk situasi yang bisa jadi akan kalian alami, kita alami di waktu. Peristiwa atau situasi tersebut biasanya berupa pengalaman yang tidak menyenangkan, kecelakaan, bahkan bisa jadi kehilangan orang yang kita kasihi. Pengalaman tidak menyenangkan misalkan tidak naik kelas, atau mungkin kehilangan pekerjaan, ditinggal teman, kecelakaan, dan bahkan kehilangan orang kita kasih. Dalam menghadapi situasi tersebut, seringkali kita ini bertanya, apa maksud Tuhan sebenarnya dalam hidup saya? Hanya orang bertanya, apa sih maksud Tuhan kok saya mengalami ini? Apa maksud Tuhan sebenarnya? Jadi saya beri judul, apa maksud Tuhan bagi saya? Nah, hal pertama kita baca dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Nara bacakan, atau Sinta dulu, Sinta bacakan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Iya, orang seringkali tahu ajarnya di bagian awal. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan seringkali jadikan guyonan-guyonan di orang dunia. Segala sesuatu indah pada waktunya, dan sebagainya. Tapi ayat berikutnya, apa bagian berikutnya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pembelajaran pertama adalah kita ini tidak selalu harus mengerti maksud Tuhan. Kalau situasi tidak menyenangkan terjadi, manusia itu bertanya, apa sebenarnya maksud Tuhan bagi saya? Apakah perlu dijawab? Sebenarnya ini tidak ada jawabannya. Apa maksud Tuhan bagi saya sampai semua terjadi? Kalau kalian mengalami maksud peristiwa yang buruk, peristiwa tidak menyenangkan, yang membuat luka di hati, atau kenangan yang tidak baik, apapun itu seperti saya contohkan tadi, kecelakaan, kehilangan orang dikasih, atau peristiwa-peristiwa tertentu. Kadang kita bertanya, apa maksud Tuhan? Sebenarnya itu tidak ada jawabannya. Kita tidak selalu harus mengerti maksud Tuhan. Mengapa? Karena manusia itu selalu ingin tahu dan tidak pernah ada batas. Misalkan dikasih tahu maksud Tuhan itu A, akan terus bertanya, loh mengapa seperti itu? Apakah tidak ada cara lain? Mengapa harus saya yang mengalami? Dan seterusnya. Saya itu punya wali murid, jadi dulu murid saya SD. Nah, murid saya SD ini sekarang sebenarnya dia sudah kuliah. Umurnya 19 tahun. Beberapa bulan yang lalu, bulan April, dia kecelakaan. Jatuh sendiri kepleset pasir di jalan raya, naik motor, terus meninggal. Sakit sekian waktu, dirawat, terus meninggal. Orang tuanya sampai hari ini masih belum bisa move on. Protes pada lanjut, tanya-tanya. Sampai dia berkata, kalau di makamnya itu, kalau setiap kali melayat, dia bertanya, kok bukan saya saja ya yang mengalami kematian, kok harus anak saya? Dia bertanya, apa maksud Tuhan bagi saya? Kok anak saya yang saya kasihi harus meninggal, dan seterusnya. Bukankah hal yang seperti itu selalu jadi pertanyaan? Mengapa seperti ini? Dan itu tidak ada jawabannya dan tidak perlu dijawab. Kita tidak selalu harus mengerti maksud itu. Bagian kita apa? Hanya menjalani hidup ini. Kerjakan bagian kita dengan baik. Sekalipun pada awalnya terasa sulit dan misalkan kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Jalani bagian kita. Kerjakan sebaiknya. Sekalipun terasa sulit. Dan pada akhirnya semua yang kita jalani akan menjadi indah pada waktunya. Kemudian waktu akhirnya kita berjalan dengan kekuatan Tuhan. Oh ternyata seperti ini ya. Dan saya alami. Oh ternyata puji Tuhan satu persatu bisa terlalu. Satu kali mama saya, nah ini Nara mungkin juga belum tahu. Nah mama saya berarti kan neneknya Nara. Tapi Nara nggak pernah kenal orangnya. Ketika bulan Agustus tahun 2006, kami di sini mau merayakan pernikahan kakak saya. Minggu sebelumnya dirayakan pesta di Jogja. Kemudian seminggu berikutnya di sini. Dalam perjalanan atau dalam situasi mengurus makanan dari Kamis. Acaranya Kamis malam. Kamis pagi mengurus makanan, pesan makanan di sebuah di temannya.
di dekat di Menganti sini. Dalam mengurus makanan, terus selesai pesan makanan, pulang sendirian ngurus sendirian pesan makanan di Cemarawangi, keluar dari perumahan Bukit Cemarawangi, di tanjakan depan itu dia nggak bisa menguasai, ditabrak oleh motor yang dari arah Pasar Menganti. Tidak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian acaranya pagi mama saya terjatuh ditabrak. Acara sore tidak bisa dibatalkan. Dan itu semua menjadi hal yang membingungkan, hal yang kenangan yang tidak mudah dijalan. Acara mestinya sukacita tapi jadi hal yang berat. Lalu bagaimana? Ya sudah, kami jalani bagian kami dengan sebaik. Pada sekarang saya bisa menjalani kehidupan ini, ya Tuhan yang memberi kekuatan. Dan itu sebenarnya tidak enak kehilangan orang tua mendadak sekali. Mau protes ya tidak bisa, kita jalani saja semua. Bagian kita jalani hidup ini, kerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin. Meskipun terasa sulit. Pada akhirnya semua akan menjadi indah. Ini saya beri contoh gambar ini. Orang jalan kaki diserempet motor. Orang pada jalan itu kan sudah berhati-hati. Orang jalan kaki kan tidak punya kekuatan apa-apa, cuma berjalan. Tapi terus diserempet motor yang mungkin tidak hati-hati, yang mungkin kebut atau tidak taat peraturan, orang berjalan ditabrak. Peristiwa yang tidak terduga, namun menyakitkan. Mungkin orangnya sedang beli sesuatu di seberang jalan, pulangnya apa berangkat baik-baik, pulangnya sudah tidak ada. Mungkin hal itu mengagetkan keluarga kalau ini terjadi. Dan ini seringkali terjadi. Lalu bisakah kita bertanya, apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Orang berjalan di serempet. Ya, tidak ada jawabannya. Maksud Tuhan apa ya? Tidak ada maksud apa-apa. Tetap bagian kita jalani sebaik. Pernyataan pertama dari saya, kita tidak selalu harus mengerti maksud Tuhan bagi kita. Namun Tuhan Yesus selalu ada bersama. Sekali lagi kita tidak selalu harus mengerti maksud Tuhan bagi kita. Kok saya mengalami ini ya? Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, memberi kita kekuatan, memberi kita penyertaan dan pelindungan. Diskusi pertama, ceritakan satu peristiwa yang menurut kalian itu peristiwa yang menyakitkan atau tidak menyenangkan dalam hidupmu. Tiba-tiba saja terjadi dan tidak terduga datang. Kalau dari saya, selain peristiwa mama saya kecelakaan tadi, saya satu kali eh, seperti yang kalian ketahui, tiba-tiba saja diberhentikan dari mengajar di sebuah sekolah, nama di SMP yang sekarang Nara sedang sekolah di situ. Saya diberhentikan oleh satu peristiwa yang saya tidak. Kemudian diberhentikan di sekolah yang berikut. Kalau saya bertanya maksud Tuhan, ya saya tidak tahu. Tiba-tiba saja terjadi dan tidak tahu. Membuat saya kehilangan pekerjaan, kehilangan juga penghasilan. Dan itu adalah situasi yang buat saya tidak menyenangkan, tidak baik, kenangan yang buruk. Dan kalau diingat tentu akan kan, itu yang pernah saya puji Tuhan sudah bisa saya lalui dalam waktu 2 tahun ini. Meskipun tetap itu adalah yang dalam kehidupan saya yang tidak menyenangkan. Tidak. Nara, adakah kamu pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam hidupmu? Mungkin ya yang sederhana saja. Tidak. Tiba-tiba saja terjadi, nggak terduga. Nah, ada bukan hal yang baik. Tiba-tiba mengalami hal yang tidak terduga, yang buruk. Duh, kok bisa? Pernah? Ada? Tidak diceritakan? Ada. Nah, apa-apa. Perjalanan waktu mungkin satu kali bisa pengalaman. Cinta, apa situasi dalam hidupmu yang menurutmu ini situasi yang tidak tiba-tiba terjadi? Tidak terjadi.
Dikeluarkan dari pekerjaan, Pak. dikeluarkan. Oh, ini yang pekerjaan pertama dulu. Ya, Cinta pernah cerita yang lalu itu. Ya, ya itu adalah situasi yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba datangnya itu di luar bayangan, di luar pikiran. Loh, kita nggak siap untuk mengatur ke depannya. Kok bisa terjadi? Mungkin juga bertanya-tanya, apa sih maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Ya, kita nggak harus tahu. Dijalani hidup ini dengan sebaik mungkin. Jalani yang terbaik. Kalau kata anak-anak sekarang, jalani menurut versi kita. Satu kali kita akan mengerti apa dan bagaimana rencana. Itu yang pertama, bahwa kita tidak selalu harus mengerti maksud Tuhan. Yang kedua, Nara bacakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Iya, jangan Tuhan dan rancangan kita berbeda. Perbedaannya sejauh langit dan bumi. Dua adalah rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Tidak boleh merencanakan segala sesuatunya dengan baik, dengan teliti, dan penuh harapan yang indah. Tapi bersiaplah untuk situasi tidak terduga yang bisa saja terjadi. Situasi itu bisa menunda, bahkan menggagalkan yang kita rencanakan dan kita harap. Bersiaplah untuk situasi-situasi yang bisa saja terjadi. Istilahnya begini, berharaplah untuk yang terbaik, tapi bersiaplah untuk yang terburuk. Tidak selalu yang kita rencanakan akan jadi dengan baik. Kita bersiap untuk situasi tertentu yang bisa saja terjadi. Sebab apa yang kita rencanakan bisa jadi berbeda dengan yang Tuhan siapkan bagi diri kita. Kita punya rencana tertentu. Saya nantinya mau jadi seperti ini. Ternyata Tuhan punya hal yang berbeda. Karena itu apa yang bisa kita kerjakan? Setiap kita punya rencana sesuatu, bawa pada Tuhan. Dan setelah itu siap pada apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Kita serahkan setiap prosesnya pada kehendak Tuhan. Misalkan eh, untuk pekerjaan, untuk sekolah ke depan, kita serahkan ke Tuhan. Tuhan, saya punya rencana untuk sekolah masuk di sini. Atau mungkin cinta ke depan juga. Untuk pekerjaan saya, Tuhan, lebih baik lagi serahkan pada Tuhan. Tuhan akan mengerjakan prosesnya dan itu sesuai kehendak. Mungkin nggak sesuai dengan rencana kita, nggak apa-apa. Tapi kita serahkan pada rencana Tuhan. Nanti, kalau memang terjadi sesuai yang kita rencanakan, puji Tuhan, bersyukur. Kalau tidak terjadi, ya kita percaya pada apa yang Tuhan siapkan. Nah, ini adalah langit dan bumi. Sejauh langit dari bumi. Inilah perbedaan rancangan Tuhan dan rancangan. Jauh sekali. Nah, tidak kita punya rancangan yang begitu indah, begitu baik. Tuhan punya persiapan sendiri. Persiapan yang kata-kata dari saya untuk quote-nya, kata-kata penguatan. Kalau rencana yang kita siapkan mengalami kegagalan, sebenarnya Tuhan punya rencana lainnya membawa pada keberhasilan. Jadi kalau kita punya rencana ternyata gagal, yakini bahwa Tuhan itu punya rencana lain yang membawa pada keberhasilan. Rencana lain yang lebih indah dari yang kita pikirkan. Sharingnya, pernahkah kamu merencanakan sesuatu namun tidak terjadi sesuai yang kamu inginkan dan kamu harap? Ada kamu mau punya rencana sesuatu tapi tidak terjadi seperti yang kamu ingin. Apa contohnya? Apa bisa menemukan mungkin ketika bersama teman-temannya.
Mungkin kayak ngerencanain jalan-jalan, tapi ternyata nggak jadi. Oh, ya. Berharap ada kesempatan jalan-jalan dengan teman-teman, merencanakan, ternyata tidak jadi. Mungkin temannya ada yang tidak bisa, atau mungkin karena situasi yang lain akhirnya batal. Ya sudah, tidak apa-apa. Apa di balik itu mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih indah. Ya mungkin istirahat dulu atau uangnya disiapkan untuk yang lain dan sebagainya. Kalau saya punya rencana untuk mendidik anak, membimbing seorang anak, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ternyata tidak seperti yang saya inginkan, yang harapkan. Ternyata anak yang saya bimbing, saya bina, menjauh dari saya, menghilang. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Saya tentu percaya bahwa kalau yang ini gagal, ternyata Tuhan mempersiapkan rencana yang lain yang Tuhan bawa anak-anak yang lain yang dibina, baik dari anak yang menghilang atau mengabaikan, menghindar. Dan saya tidak perlu menyesal. Saya percaya Tuhan sudah siapkan. Cinta, apa yang bisa disaringkan? Kamu punya rencana apa yang ternyata tidak terjadi sesuai yang diinginkan. Pas mau jalan-jalan, Pak, pergi udah siapin mau naik wahana ini, ternyata sampai sana hujan. Tuh, Wahananya banyak yang ditutup. sana hujan, tidak jadi. Nah, tuh, yang tertunda. Tertunda bukan, ya mungkin saat itu batal, tapi tertunda satu kali. Kesempatan lebih baik ya, bisa jadi. Bisa menikmati wahana. Selain juga memang Tuhan hindarkan. Kalau waktu itu belum hujan, tetap naik wahana. Tapi ternyata berapa menit kan hujan. Jadi, ya puji Tuhan. Pembelajaran ketiga dari apa maksud Tuhan bagi saya, yang pertama tadi bahwa kita tidak selalu harus mengerti maksud Tuhan, jalani saja hidup kita. Yang kedua, rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu berbeda, tidak bisa dipaksakan. Kalau ternyata gagal yang kita rancangkan, percayalah Tuhan persiapkan yang terbaik. Yang ketiga, Sinta bisa baca dari ayat ini, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kalau dibuka sudah aman kameranya, silakan. Dan aman sedikit. Yerem- Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari maksud Tuhan bagi kita? Yang pertama, jangan kehilangan harapan pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Terus menaruh harapan pada. Sekalipun kita mengalami situasi yang buruk, peristiwa yang penuh kepahitan, dan yang kita rencanakan tidak berhasil. Jangan sekalipun kehilangan harapan. Percayalah Tuhan bisa memakai setiap proses dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Yang kita jalani nggak baik, yang kita jalani buruk, penuh kepahitan secara manusia. Jangan kehilangan harapan tadi. Semua itu bisa Tuhan proses untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, kita pernah belajar Mazmur 23, Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia sanggup membawa kita pada situasi yang ini. Sekalipun yang kita lihat saat ini kegagalan dan situasi yang tidak menyenangkan. Seperti sebuah film. Bisa jadi dalam satu peristiwa kita masih melihat pada adegan awal. Jalani saja sampai kita bisa melihat hasil akhir. Nikmati nonton film tersebut sampai selesai. Nara pernah nonton bioskop? Pernah. Cinta juga pernah ke bioskop nonton film? Pernah atau sudah lama sekali? Halo, Cinta. Cinta pernah nonton film di bioskop? Pernah. Pernah, Pak? Pernah. Kita juga kita semua pernah nonton film. Di adegan awal bisa jadi tokoh utama itu babak belur.
jatuh bangun, atau penuh air mata, penuh tangisan. Jangan dimatikan filmnya, jangan ditinggal ruangan bioskop. Lihat sampai akhir. Bagaimana pada akhirnya tokoh utama itu bisa mengalami kemenangan. Kalau itu film action, dia bisa mengalahkan musuhnya. Kalau itu film drama, awalnya penuh dengan tangisan, dia akan bisa mengakhiri dengan sukacita. Jadi ketika yang kita jalani tidak menyenangkan, ingat Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Dia bisa membawa kita pada situasi yang ini, yang tak terduga, yang ternyata membawa kita pada sukacita. Situasi buruk yang saat ini kita alami belum menentukan akhir dari segalanya. Sabar saja jalan hidup. Kalau menurut Nara, apa maksud Tuhan yang kamu ketahui atau yang bisa kamu syukuri dari sebuah peristiwa buruk yang kamu alami? Kamu alami peristiwa buruk, apa yang bisa kamu syukuri? Bisa? Masih diberi kekuatan. Masih diberikan. Ya, puji Tuhan. Bisa melewati segala sesuatu. Kalau menurut Cinta, dari situasi-situasi yang kamu alami tidak menyenangkan, diberhentikan dari pekerjaan atau apapun situasi buruk kamu alami kan banyak sekali yang hal yang tidak menyenangkan kamu juga alami. Apa menurutmu yang bisa kamu syukuri atau yang kamu anggap bahwa oh ini adalah maksud Tuhan? Apa kira-kira? Ada gantinya yang lebih baik, Pak. Terus Tuhan menggantinya dengan maksud Tuhan. Ya, yang bisa kita pelajari hari ini bahwa apa maksud Tuhan bagi kita? Kita tidak selalu harus tahu jalan hidup ini. Meskipun tidak menyenangkan, pahit, situasi buruk, percaya Tuhan Yesus sanggup membawa kita. Oke, ada waktu 1 menit lebih. Nara, tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan komsel pada hari ini, dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Nara, Sinta, Yesus berkati. terima kasih, Pak.